daring di Zoom meeting kita kali ini dalam acara alumni mengajar yang ke-10. Walaupun pada pagi hari ini di Medan cuaca mendung gerimis, tapi saya lihat pesertanya sudah 100 lebih ini. Sungguh sangat membanggakan buat kita semua. Terima kasih ini Ikal Polmed. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Direktur, mungkin yang hadir Bu Ros, Bu Delisma. Yang saya hormati fungsionaris jurusan. Tadi saya lihat ada Kajur AK ya, dan mungkin ada lagi yang lain, mungkin tidak kelihatan. Bapak Ibu dosen Politeknik Negeri Medan yang hadir. Kemudian tentunya yang saya hormati Ketua Ikal Polmed, Bang Yanson. Apa kabar Bang Yanson? Mohon maaf nih Bang Yanson baru bisa join di meeting agenda yang ke-10 ini. Pak, sehat. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Dan nanti saya masih bisa terus ikut bergabung pada kegiatan selanjutnya. Siap. Kemudian yang kami hormati pengurus Ikal Polmed dan seluruh alumni yang telah hadir juga pada kegiatan pada hari ini. Dan tentunya panitia kegiatan yang dikoordinir oleh Kak Nana ya. Kak Nana apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak. Ya, mohon maaf juga nih baru bisa bergabung pada kegiatan hari ini. Berarti yang untuk kedepannya terus gabung ya Pak? Insya Allah, insya Allah. Oke Pak. Iya, kemudian kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi ya, yang kami sayangi, yang hadir pada kegiatan alumni mengajar ini. Dan tentunya tak lupa juga, pada narasumber kita ada Kak Kasih Duyanti SOS, Kak Tuti Sembiring. Terima kasih sudah bersedia untuk menyampaikan ilmu dan pengalamannya kepada adik-adik mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Semoga akan menjadi ilmu dan inspirasi bagi kita semua. Kakak, abang-abang, dan adik-adik mahasiswa sekalian, kegiatan alumni mengajar ini merupakan kegiatan yang sangat inspiratif dan memberikan wawasan yang sangat luas. Sehingga tidak hanya keilmuan yang akan kita peroleh, tapi juga nantinya pengalaman-pengalaman aktual ya, yang akan disampaikan oleh para narasumber, dan saya yakin akan menjadi ilmu dan wawasan yang akan membekas tentunya, dan harapannya akan menjadi cerita sukses. Begitu ya Bang Yanson, ke depan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Oleh karena itu, atas nama pimpinan Politeknik Negeri Medan, kami mengharapkan agar kegiatan ini dapat terus berlangsung. Tidak hanya alumni mengajar 10, mungkin sampai alumni mengajar yang ke-1000 ya Bang Yanson. Dan tentunya nanti akan dilanjutkan oleh pengurus dan pengurus Ikal Polmed lainnya nantinya. Kita mengetahui bahwa dengan topik-topik yang menarik seperti pada hari ini dan pada beberapa waktu yang lalu, kami sangat mengharapkan agar topik-topik ini juga menjadi pilihan-pilihan dari panitia tentunya, sehingga akan mengajak mahasiswa-mahasiswi kita untuk dapat bergabung dalam kegiatan alumni mengajar, sehingga target dari partisipasi yang sudah hampir 5.000 tadi saya dengar bisa mencapai lebih dari itu. Kakak, abang, dan adik-adik mahasiswa sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ikal Polmed. Semoga Ikal Polmed tetap terus dapat mendukung dan mensupport alma maternya Politeknik Negeri Medan, sehingga dapat mencapai kemajuan Polmed dan kita semua tentunya. Sebelum saya tutup, saya sampaikan sebuah pantun. Boleh ya? Boleh Pak, dipersilahkan Pak. Pak, bukan ditutup. Belum dibuka, Bapak udah mau tutup. Oh iya, sebelum saya Sebelum buka dibuka. dan mengakhiri pidato saya sampaikan sebuah pantun. Nanti boleh ya pakai cakep gitu biasanya. Oh iya, siap, siap. Oh, siap Pak, siap. Tunggu, Aman. adik-adik tolong Baik, baik. buka open mic-nya. Mic-nya dulu ya. Iya, Sekalian open cam Kak. Oh iya, Ya, open cam biar dong, kelihatan. iya. Baik, ke Malaysia makan nasi kandar.
Cakep. 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 Pagi-pagi lapar ini ya. Bersama Oke, teman-teman masih dan ada. kawan-kawan. Cakep. Mari kita ikuti kegiatan alumni mengajar. Cakep. Semoga menambah ilmu dan wawasan. Wih. Terima kasih. Baik, saya akan buka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan alumni mengajar ke-10 saya buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Keren-keren Terima pantunnya. kasih. Terima kasih Bapak Direktur atas sambutan, arahan, dan bimbingan yang disampaikan. Semoga mendukung alumni mengajar hingga episode 1000 nih. Semoga Polmed semakin jaya ke depannya. Nah, teman-teman, seharusnya ini adalah part yang kita tunggu-tunggu banget, tapi sebelum kita ke part yang ditunggu-tunggu, aku mau ajakin teman-teman semua untuk open cam terlebih dahulu, supaya kita melakukan dokumentasi nih. Nah, buat teman-teman semuanya, ayo boleh open cam. Ayo adik-adik, Wah, ada dibuka rame ya. kameranya semua. Rame banget. Oke, sebentar ya, Gibi yang bantu screenshot. Oke. Udah pada open cam belum nih? Masih banyak tuh siapa ini yang belum open cam? Ayo teman-teman, pada open cam. Buka, Dek. Nggak apa-apa, masih muka bantal juga nggak apa-apa. Asal ada fotonya bareng Pak Direktur loh. Gak apa-apa muka bantal, tapi tetap semangat dengerin loh, Kana. Ya benar, benar, benar. Oke. 1, 2, 3. Wait ya, sekali lagi. Berapa kali Iya, lagi ya? pindah itu, Dep. 1, 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya, ke slide selanjutnya sebentar. Wah, rame banget. 1, 2, 3. Tuh, ada yang baru buka kamera itu, Gebi. Iya. Gak apa-apa mukanya bantal, gak apa-apa. Yang penting semangatnya. Kan kalau semangat gak kelihatan ya. 1, 2, 3. Oke ya, slide terakhir nih teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang udah buka open cam walaupun mukanya pada buka bantal ya. Tapi gak banyak loh Kak Na yang mukanya bantal nih nampaknya. Nggak cakep-cakep lah. Cakep-cakep kan? Yoi. Oke, baiklah. Tiba nih teman-teman kita di acara inti yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu pemaparan materi oleh narasumber-narasumber yang sudah hadir bersama kita pagi ini. Acara inti ini akan dipandu oleh kakak moderator nih, yaitu kakak Nirma Darningsihia, SE, MSI, yang merupakan alumni banking tahun 98. Sebelum saya menyerahkan acara ini, kita akan menyaksikan video profil moderator terlebih dahulu. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nirma Darningsihia, alumni dari jurusan Akuntansi Perbankan Keuangan Angkatan 98, yang akan bertindak sebagai moderator di acara alumni mengajar kita kali ini.
Namun sebelum memulai diskusi kita, izinkan saya untuk menyapa dan mengucapkan ucapan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Direktur Politeknik Negeri Medan beserta seluruh jajarannya. Selamat pagi Pak Idam. Apa kabar Pak Idam? Selamat Mungkin pagi, Bu. Terima di kasih. Politeknik ini pertama kalinya kita bertemu ya Pak. Tapi kalau di luar Politeknik, Bapak tentu tidak lupa punya hobi yang sama dengan suami saya, suka riding di Moge dengan Pak Samir. Iya, Nah, betul. Ibu. Saya tadi udah mikir-mikir, ini bener nggak ya? Saya pikir. Rupanya bener ya. Iya, akhirnya kita Karena agak beda ya, Bu ya. beda tampilannya ya kalau dengan Beda tampilannya. custom riding dengan di kampus Iya, ya Pak. iya. Ya, terima Iya. kasih Pak Idam untuk waktunya Terima kasih. sudah bersedia hadir di acara alumni mengajar pagi hari ini. Kemudian saya ingin juga menyapa Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketua jurusan dan ketua program studi yang sudah hadir. Dan saya juga ingin menyapa Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen Politeknik. Saya lihat di sini masih ada yang dulu pernah mengajar saya di banking. Ada Pak Budi Indra Sahdewa. Selamat pagi Pak Budi Indra. Masih ada ya Pak Budi ya? Pagi masih. Ya, Assalamualaikum Bapak. Masih ingat dengan Nirma Pak? Oh pasti, Margahia cuma satu ada di Politeknik itu kemarin. Margahia cuma satu ya Pak, terima kasih. Dan saya juga ingin menyapa seluruh rekan-rekan alumni yang sudah bersedia hadir pagi hari ini, khususnya Abangda Ketua IKAL kita, Bang Yanson, dan juga panitia dari alumni mengajar kita, Kak Nana, dan seluruh panitia yang berkontribusi untuk acara hari ini, yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk yang kesekian kalinya ya. Ini yang kemarin saya sebagai narasumber, sekarang saya diamanahkan menjadi moderator di acara alumni mengajar yang ke-10 ini. Dan saya juga ingin menyapa adik-adik mahasiswa, terutama mungkin ada yang dari banking, adik-adik mahasiswa yang sudah hadir, yang sangat kami sayangi. Baiklah, seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara kita tadi, bahwa di alumni mengajar ke-10 kali ini, diskusi kita spesial tentang Hari Ibu dengan mengangkat tema Supermam Bakti untuk Negeri. Dan narasumber kita kali ini adalah kakak-kakak alumni yang sangat luar biasa, yang tidak hanya berperan sebagai seorang ibu, tapi juga menjalankan aktivitasnya di dunia kerja. Dan bahkan mereka memiliki posisi penting di perusahaan masing-masing. Sehingga sangat layak dan tidak salah kalau panitia alumni mengajar menyebut mereka sebagai supermam. Dan itulah mengapa kita menghadirkan kakak-kakak kita ini di sesi alumni mengajar ke-10 kali ini. Agar kita bisa saling sharing, kita bisa belajar hal-hal apa saja yang mereka lakukan sehingga mereka bisa sukses seperti saat sekarang ini. Penasaran dong ya adik-adik mahasiswa, siapakah mereka? Baik, saya akan perkenalkan narasumber kita yang pertama, Kakanda Kasih Dwiyanti, yang biasa dipanggil Kak Wiwi. Beliau adalah alumni Politeknik jurusan Kesekretariatan Angkatan 90, yang sejak tahun 96 bekerja di PT Pelindo, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan SDM dan Umum. Bagaimana profil kakak kita Kasih Dwiyanti? Assalamualaikum Kak Wiwi, apa kabar Kak? Waalaikumsalam. Kabar baik. Alhamdulillah. Kedengaran suara Cerah saya Kak sekali Nirma ya? Kak. Kedengaran jelas Kedengaran, ya? Kak, kedengaran suaranya jelas. Pertama-tama sebagai perkenalan nih Kak, boleh dong Kak Wiwi ceritakan perjalanan studi Kakak
mulai sampai dengan SMA, kemudian memutuskan untuk memilih kuliah di Politeknik. Silakan Kak Wiwi. Baik, terima kasih Kak Nirma. Izin pertama-tama saya menyapa dulu ya Kak Nirma ya. Salam hormat saya untuk Direktur Politeknik beserta manajemen yang hadir, kemudian para dosen yang juga hadir di sini, para alumni dan juga seluruh mahasiswa yang hadir di sini. Kalau saya spesial ingin menyapa nih, saya lihat-lihat dari tadi saya kangen kepada mantan-mantan dosen saya yang sangat memberikan inspirasi dan menjadi penentu sukses saya mungkin bisa pada saat ini. Ada Pak Budi Indra Sadewa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya Bu gimana Pak? Rektor. Nah, saya dipanggil Bu Rektor ini Pak karena apa? Waktu itu kita hampir kerjasama ya Pak Budi Indra ya. Kebetulan pada saat posisi saya percaya diamanahkan pada saat di SVP Universitas Korporat Pelindo. Kami beberapa interaksi dan ingin memajukan alumni Politeknik, kolaborasi juga. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa kita lanjutin ya Pak Indra ya. Ya, insya Allah. Kemudian Kasih. spesial saya juga ingin menyapa Ibu Risma. Tadi ada Ibu Risma Situmorang kalau nggak salah. Ibu, selamat pagi Ibu. Ini dosen saya juga di KS ini. Masih ingat saya Bu, alumni KS tahun 90 Bu. Selamat pagi, selamat pagi. Senang ketemu lagi. Aduh, biasa. Sangat Rindu ya Ibu ya. berkesan ini ya Kak Wiwi dengan Ibu Iya Risma. benar. Ajaran-ajaran Ibu ini yang Makasih. mengajarkan saya tentang typing, tentang communication skill-nya luar biasa Bu. Sangat saya bawa sampai dengan saat ini. Terima kasih Ibu. Izin saya Makasih, sharing ya Ibu Ibu, Bapak sekalian, bukan mengajarkan tapi sekedar sharing saja. Apa yang saya dapatkan di posisi saya bekerja di Pelindo saat ini. Baik, balik ke pertanyaan Kak Nirma tadi ya Kak ya, mengenai bagaimana masa sekolah saya dulu. Jadi mungkin saya flashback sebentar, historinya saya tuh tinggal di rumah yang ada di pesisir pelabuhan waktu itu. Tidak terfikir saya akan ternyata saat ini rezeki saya di situ juga. Jadi orang tua saya kebetulan memang dulu pensiunan pelabuhan. Kemudian beberapa om dan tante saya juga kaitannya ke situ juga ke pelabuhan. Jadi saya dibesarkan di daerah pesisir. Jadi tidak salah orang tua saya memilih sekolah saya di SD, SMP dan SMA ada di wilayah sekitaran Belawan, di sekitaran Belawan. Apa yang saya lakukan waktu itu adalah saya ingin dari masa sekolah itu saya ingin punya mimpi, saya ingin melihat apa sih sebenarnya passion atau keinginan saya nanti pada saya melanjutkan kuliah. Jadi pada masa SMA saya sering dibawa orang tua saya juga untuk ke bank gitu ya, ke perbankan dan ternyata pada saat saya perbankan itu saya klik, wah saya ngelihat nih pelayanan yang di customer service itu orangnya rapi-rapi, ngomongnya bagus, kemudian memberi pelayanan yang baik, selalu tersenyum. Nah itu jadi mimpi saya. Suatu saat saya akan bisa seperti itu. Saya ingin membantu orang lain, saya ingin membantu orang dengan kalimat ataupun sapaan yang menyenangkan gitu. Nah, apa yang saya dapatkan bahwa ternyata suami saya pertama orang perbankan, juga alumni Politeknik di tahun 90 juga masuknya. Jadi dapat D3, dapat suami kurang lebih seperti itu. Kemudian saya waktu itu kenapa memilih Politeknik pada saat tamat itu salah satu yang menginspirasi saya juga adalah tante saya yang juga kebetulan dosen, temannya Ibu Risma. Saya melihat beliau itu sudah almarhumah kebetulan juga mengajar ya, juga dosen di Politeknik, almarhumah Ibu Tri Silawati. Jadi beliau itu suaminya juga dosen Politeknik di Palembang stay-nya, tinggalnya. Nah, saya lihat beliau sangat rapi pakaiannya, setiap hari rapi. Kemudian diberikan pendidikan yang bagus sampai dengan sekolah ke Australia kalau nggak salah bersama Bu Risma. Nah, itu jadi saya ingin ikut itu pada saat menentukan kuliah saya di mana. Saya kan jurusan di SMA saya itu IPC, saya ambil saya fisika. Nah, itu pilihan ketiga. Saya nggak tahu sama sekali itu dan tante saya itu tidak menyampaikan bahwa di dalam kuliah Politeknik itu pada saat perkenalannya ada latihan mental dan fisik atau menwa waktu itu. Nah, sangat speechless juga saya. Lumayan agak kenapa ya saya pilih Politeknik ini ya. Kok seperti ini latihannya, mau jadi tentara atau apa nih gitu. Saya agak lumayan kaget. Nah, ternyata itu yang memberikan keuntungan bahwa saya memilih Politeknik tuh karena itu gitu. Selain fisik dan mental saya kuat, tidak mudah menyerah dan jadi percaya diri dan lain-lain,
itu udah didapatkan dari Politeknik pada saat awal. Nah, kemudian itulah yang membuat saya sampai dengan saat ini tuh kami alumni Politeknik yang ada di Pelindo, kami kebenaran juga punya komunitasnya. Kami punya grup WA, kami sering saling sharing-sharing, kemudian saling mendukung, support satu sama lain. Kurang lebih seperti itu Kak Nirma. Jadi itu kenapa saya pilih Politeknik dan sampai dengan saat ini kami menjaga eksisnya alumni Politeknik yang ada di Pelindo. Iya, Kak Wiwi, baik. Berarti waktu masa itu Kakak tentunya memilih Politeknik bukan tanpa alasan ya, Kak. Banyak hal-hal positif yang Kakak lihat dari Politeknik, apa yang diajarkan gitu ya, sampai dengan Kakak ada di dalam. Nah, Kak, selama Kakak belajar di Politeknik dulu nih, apa kesan yang paling Kakak ingat? Hal apa yang paling Kakak rasakan itu sangat bermanfaat yang bisa Kakak aplikasikan saat ini Kakak di tempat Kakak bekerja? Ya, baik. Yang paling nomor satu Politeknik tidak lain tidak bukan dan belum tentu ada di universitas lain disiplinnya nomor satu. Kemudian jiwa korsanya, lalu juga adanya kompensasi. Nah, dengan adanya kompensasi itu sangat inline dengan sekarang di perusahaan. Kalau terlambat maka kami akan dipotong penghasilannya. Nah, dan kebetulan saya di bagian SDM gitu, jadi sangat apa match ya gitu ya. Apa yang Padahal waktu dulu dilakukan. kita kompen itu mengeluh ya Kak ya, kalau kena Iya, kompen ya Kak. betul, mengeluh. Dan kalau bisa jangan sampai lah komplain. Kalau ingat saya tuh membersihkan kamar mandi gitu ya. Kadang-kadang mengunjungi salah satu dosen, terserah dosennya tuh mau ngapain, kita disuruh apa gitu. Itu maaf ya Bapak Ibu sekalian ya, sekedar sharing aja. Lumayan agak di dalam hati kita tuh, aduh, kok kita diginiin ya, kan kita nih kuliah rasa-rasanya kok benar-benar militer gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, dijalani aja, udah pilihan gitu. Gitu Kak. Iya, berarti kenangan kompensasi itu masih membekas sampai sekarang ya Kak. Iya. Kayaknya masih ingat lah siapa dosen yang paling sering ya. Iya. Kakak dulu sering kena kompen berarti di waktu Enggak masa juga, kuliah. enggak. Awal-awal ya agak kaget ya, Awal-awal awal ya, ya. Tapi penyesuaian lama-lama ya Kak Wiwi ya. muncul rasa kita ingin menjaga. Jangan sampai saya kena kompensasi lagi. Kompensasi itu enggak enak gitu. Muncul efek jera gitu. Itu yang Iya, proses betul. yang sangat baik bisa kita pelajari gitu. Iya, pembiasaan kita disiplin, Iya, dan ternyata membudayakan disiplin di benar. dunia kerja ternyata kita terlambat dipotong gaji begitu ya Kak. Iya, betul. Iya. Kak, setelah Kakak kuliah di Politeknik, apakah Kakak langsung mendapatkan pekerjaan? Karena selama ini kan yang kita dengar kalau tamatan Politeknik itu gampang sekali mendapat pekerjaan. Nah, bagaimana dengan Kakak? Oh, baik, saya cerita nih dulu. Saya tamat tahun 93, kemudian saya nggak langsung kerja waktu itu. Saya dapat kabar dari teman-teman ada yang sudah kerja, ada yang belum gitu ya. Bagi yang sudah kerja nih muncul nih dalam hati saya, wah enak ya langsung kuliah langsung kerja gitu. Pasti ini ada orang dalam nih gitu saya secara negatifnya. Tapi positifnya adalah saya bilang nggak apa-apa rezeki kita masing-masing. Tapi apa yang harus saya lakukan? Mungkin jadi tips dan trik juga ya buat teman-teman mahasiswa ini. Kita jangan menyerah, rezeki kita itu masing-masing gitu. Jadi kita coba seperti apa saya bisa eksis nih. Nah, saya mulai tuh cari-cari informasi, kemudian saya buat surat-surat lamaran kemanapun. Mungkin suatu saat nanti mereka ada buka peluang, maka saya akan dipanggil gitu. Nah, itu yang sistemnya namanya jemput bola ya, kita buat aja gitu. Mau nggak mau dia. Waktu itu ada buku telepon ya, dari buku telepon itu beberapa teman-teman juga bilang, ayo ambil aja buku telepon itu, kita buka-buka, ayo kita kirim-kirim lamaran ke sana gitu. Beberapa teman-teman alumni KS saya waktu itu. Seperti itu yang kami lakukan. Kami kirim, tetapi saya juga nggak lepas berhenti di situ aja. Saya juga kepada saudara atau teman-teman, saya tanya, mungkin ada peluang kerja di sini gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah dari alumni juga tuh saya dapat yang sudah bekerja di satu perusahaan swasta. Nah, saya masuk di situ. Apa yang dilakukan di situ tesnya adalah simple, sangat simple tesnya. Karena mereka itu adalah perusahaan ekspor impor. Jadi sepertinya nih, saya seperti digariskan nih, dari dulu tuh kerjanya selalu di apa ya kaitannya dengan ekspor impor dan ujung-ujungnya jadi pelabuhan gitu. Komoditinya dulu nih, saya kerja di komoditinya dan akhirnya sampai komoditi ekspor impor komoditinya itu dikirim keluar ataupun ke negara atau ke kota lain gitu. Jadi saya kerja di perusahaan ekspor impor atau shipping line ya waktu itu. Yang dites adalah saya disuruh membaca koran dalam bahasa Inggris. Nah itu terima kasih sekali lagi pada Pak Budi Indra mungkin
Di situ bahasa Inggris itu sangat penting. Adik-adik sekalian, kita jangan sepelekan bahasa Inggris. Itu nomor satu. Waktu dulu aja di zaman saya segitu pentingnya. Apalagi di zaman kalian sekarang ya. Banyaknya investor-investor asing. Pelindo sendiri sudah mulai masuk tuh investornya dari China maupun dari Dubai bahkan saat ini. Mungkin yang kompetensi bahasa Arabnya nanti bagus, itu bisa dipekerjakan itu. Seperti itu sudah beralihnya di era VUCA ini. Jadi waktu itu saya baca bahasa Inggris korannya itu sebegitu simpel aja. Beliau itu direkturnya waktu itu mendengarkan saja. Dia mendengarkan. Ternyata dia tidak berkomentar, malah dia silent, dia diam. Dia cek apa ya namanya ya pronunciation kita mengucapkan bahasa Inggris. Benar nggak dia mengucapkan itu? Nah segitu simpelnya dan akhirnya alhamdulillah saya diterima waktu itu. Apa yang dia sampaikan? Kenapa saya harus dites bahasa Inggris? Karena katanya dokumen-dokumen pada saat kamu kerja nanti seluruhnya bahasa Inggris. Dan itu dikirim kita Indonesia ke Singapura. Nah, dari Singapura itu nanti apabila kita tidak paham, maka pada saat kita input, kita akan salah gitu menginputnya. Dan apa yang akan terjadi? Maka perusahaan akan kena denda. Kamu siap kalau nanti kamu salah didenda? Nah, seperti itu. Jadi saya teringat lagi, wah luar biasa ini. Ternyata apa yang di Politeknik ajarkan itu sudah mulai itu saya dapatkan di situ dan sudah mulai nampak dampaknya. Gitu. Kemudian setelah tahun itu 93 saya sempat bekerja di situ, saya nggak berhenti stop di situ aja. Saya langsung cari juga kemana lagi yang buat saya bisa stepnya lebih tinggi lagi gitu. Saya butuh ada apa ya peningkatan gitu, peningkatan buat diri saya. Nggak seperti ini aja. Tapi saya nggak langsung 1 bulan atau 2 bulan nggak. Saya lihat dulu progresnya saya bekerja di sini seperti apa gitu. Dan akhirnya karena jiwa saya ingin penasaran dan saya ingin peningkatan, saya coba lagi. Dari situ saya dapatkan teman-teman yang bekerja di shipping line kan tentu tidak 1 atau 2 perusahaan ya customernya. Nah, ada peluang lagi saya bisa berpindah. Nah, saya pindah lagi. Saya pindah lagi masih dengan perusahaan yang sama. Dan kemudian karena sama, cenderung saya ingin sesuatu yang berbeda. Dapat tantangan nih saya. Beberapa alumni juga mengajak, kamu mau kita kerja di KL di Kuala Lumpur gitu. Untuk apa ya? Saya ngapain di sana? Kamu mengelit beberapa tim saya. Kamu akan membuat satu stokis gitu atau toko ya untuk membuat bagaimana kamu mendisplaynya menjadi dalam satu mall yang baru itu menjadi menarik, banyak orang yang membeli dan ada target-targetnya. Terus saya berpikir saya ingin keluar dari kondisi rutin. Wah, saya ambil aja nih. Saya minta dukungan dari orang tua. Kemudian orang tua sempat juga bilang, kenapa mesti jauh-jauh? Saya bilang saya ingin tahu di luar negeri itu seperti apa. Ada karakter ataupun budaya yang mungkin bisa kita pelajari di sana. Dan saya ingin satu tantangan yang berbeda, saya bilang. Nah, saya diizinkan ke sana. Sempatlah saya bekerja di sana. Apa yang saya lakukan di sana adalah saya berkomunikasi dengan lintas negara dan lintas level ya, artinya generasi. Ada anak-anak di Malaysia sana yang itu bisa menjadi insight buat saya kepada anak-anak bahwa zaman sekolah pun kita sudah mulai bisa membangun keinginan untuk mendapatkan gaji gitu. Jadi mereka bekerja part-time. Mereka memanfaatkan hari liburnya dengan juga membantu keluarga. Itu sangat sampai dengan sekarang itu saya ceritakan pada anak-anak bahwa kita jangan selalu berharap orang tua saja yang meminta, tapi kita bisa mendapatkan tambahan lain dengan peluang yang ada. Nah itu kemudian saya juga menyampaikan bahwa pada saat itu saya punya tim itu tidak selevel dengan saya. Ada yang lebih senior, bahkan ada yang lebih muda. Nah itu yang harus saya maintain buat mereka itu bisa tahan atau survive bekerja di negara lain dan mereka sebagian meninggalkan keluarganya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya menyampaikan, mohon maaf saya belum berkeluarga pada waktu itu, tapi bukan saya sok tahu gitu. Bagaimana supaya bertahan terhadap keluarga. Yang penting kita harus kuat. Kita sama-sama orang Indonesia yang kita suatu saat kerja di sini ini bukan untuk selamanya kita kerja di sini, tapi kita dapatkan dulu ilmu apa dan modal apa yang bisa kita buat sehingga kita bisa terapkan itu di Indonesia pada saat kita pulang. Jadi saya bilang, Ibu dan Bapak, kakak-kakak sekalian juga di sini jangan berharap kerja di sini selamanya, harus punya jiwa untuk mau maju. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharing, Kak Nirma. Iya, luar biasa sekali ya, Kak Wiwi ya. Walaupun cuma bermodal ijazah D3 dari Politeknik, tapi rasa ingin maju, rasa ingin apa ya, mencapai hal yang lebih itu buat seorang Kak Wiwi itu iya apa ya, kelihatan sekali ya ingin suksesnya begitu ya, Kak. Iya, Sehingga betul. sampai ke luar negeri, Kakak.
punya pengalaman bekerja. Karena sukses kan kita yang jemput ya Kak ya, dia nggak Iya, datang ya, tapi menjemput. kita Tidak yang menunggu buat ya, sukses Kak. itu, tidak menunggu. Selagi ada peluang kita Iya. ambil gitu. Oke, sangat menginspirasi sekali Kak Wiwi. Di Iya. CV Kakak, saya melihat ada beberapa sertifikasi yang sudah Kakak ikuti dan miliki. Ini mungkin bisa saya sebutkan salah satunya sertifikat Human Resource ya. Kemudian ada sertifikasi pelatihan pelatih tempat kerja oleh Kadin Indonesia, bahkan Kadin dari Jerman ini ya Kak. Iya, betul. Nah, apa motivasi Kakak untuk mengikuti semua sertifikasi ini? Apakah itu tuntutan pekerjaan atau ada alasan lain Kak? Ya, saya ceritakan flashback apa ya, jabatan atau posisi saya dari awal. Nah, saya pada saat awal diterima di Pelindo itu, setelah dari KL itu saya ada peluang masuk ke Pelindo, saya pulang. Itu di tahun 96 saya masuk di Pelindo. Tahun 96 masuk di Pelindo, kemudian itu penempatannya saya masih posisinya sebagai pengelola SDM. Jadi ya kalau dulu disebutnya itu personalia gitu ya, bagaimana menata arsip, mengelola payroll-nya, remunerasi pegawai, kemudian dengan segala permasalahan-permasalahan SDM. Kemudian juga peluang atau kesempatan yang saya rasakan pada waktu itu adalah kami sebagai calon pegawai baru pada waktu itu di challenge ada perlombaan yang antar instansi terkait kinerja. Berani perform, speak up di depan audiens dengan kinerja yang diinovasi seperti apa. Dari kerja yang misalnya dari sisi waktu, efisiensi dari sisi budget, dan lainnya. Kami di challenge waktu itu. Mau nggak ikut mewakili divisinya? Jadi saya berpikir bahwa inilah momennya. Karena bicara di depan direksi yang sebagai penilainya gitu. Kapan lagi kita membranding diri kita gitu. Saya tangkap, saya ambil. Kami ambil waktu itu ada beberapa anak-anak calon pegawai baru. Dia juga kolaborasi dengan yang senior-senior. Nah, di sini harus punya strategi khusus nih dengan senior. Tidak mengabaikan senior, tetapi kita malah harus bisa mendapat apa sih pengalaman dari dia gitu. Nah, waktu itu kami menjadi satu tim. Kemudian kami bicara di dalam event itu. Masuk final, lumayan waktu itu masuk final. Dan apa yang saya dapatkan setelah itu adalah orang-orang mulai melihat, mendengar, itu siapa ya, yang calon pegawai baru itu siapa. Sepertinya bagus, dia bisa berani bicara gitu. Artinya kita bisa beri kesempatan. Mulailah saya dari situ diberi pentasnya, istilahnya diberi pentas ya. Saya menjadi MC dari acara-acara event kecil. Jadi adik-adik sekalian kalau punya talent atau skill untuk MC seperti Mbak Gaby tadi dan lain-lain mungkin ya nanti ada di sini. Saya yakin pasti banyak. Nah, kemudian dari situ tuh kita jadi punya kesempatan gitu dikenal orang lain dan selalu asal setiap ada acara itu tamunya itu tidak selalu dari internal Pelindo, bahkan sampai Renat Kasali dan lain-lain itu yang top ya, motivator segala macam. Nah, itu kita jadi ini ya, jadi punya kebanggaan kita bisa berinteraksi, bisa kenal dengan mereka karena hanya dengan menjadi sebagai MC gitu. Nah, itulah kemudian momennya saya sampai dengan saya bisa mengambil sertifikasi dan lain-lain gitu. Pada saat saya mendengarkan mereka bicara, wah ternyata enak ya. Nah, mereka kan bicara juga tuh tentang storytelling kesuksesan dia. Ternyata dia ikut juga. Ada ikut sertifikasi ini, itu, dan lain-lain. Sampailah saya waktu itu kenal dari pengurus Kadin. Nah, dari pengurus Kadin kemudian diamanahkan ningkat lagi posisi saya, naik lagi di tahun sekitaran 15 tahun saya waktu itu di unit kecil di cabang. Saya pindah. Istilahnya dibilang teman-teman saya pecah telur gitu. Pindah dari bagian SDM yang di sana. Akhirnya kamu keluar gitu. Saya ditarik ke kantor pusat. 2 tahun saya masih pada posisi tetap di bagian SDM, HR. Nah, tetap saya dibilang kok pindahnya tuh hanya karena kamu bisa MC, kamu bisa menjadi moderator dan lain-lain. Kok hanya karena itu? Nggak apa-apa saya bilang. Suatu saat saya punya mimpi, saya tidak hanya membacakan, meng-MC ini, tapi nama saya yang dibacakan oleh orang lain, saya berada di posisi lain. Jadi terus terang mungkin apa yang dibilang orang tua kita, doa itu bisa menjadi kenyataan ya, itu saya rasakan. Nah, alhamdulillah di tahun 2013 ya, di 13 menjelang 2014 saya dipindahkan. Saya ditawarkan waktu itu ada posisi sebagai kepala seksi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Kamu mau? Karena saya lihat kamu ada semangat, kamu bisa mengelit orang banyak gitu. Saya bilang, tunggu dulu sebentar Pak, saya minta waktu 1 hari. Saya harus bicara kepada orang tua dan anak-anak saya. Apakah mereka siap? Nanti kalau saya sudah di posisi ini, pasti saya tidak bisa seperti biasa. Jam kerjanya tetap dan saya pasti akan
banyak dinas keluar kota ataupun bahkan ke luar negeri kalau memang itu diberikan sertifikasi. Nah, setelah teman-teman yang lain juga memberikan semangat kepada saya, kemudian keluarga dan almarhum serta almarhumah orang tua saya mendukung, besoknya saya datang. Saya siap Pak menerima tempat saya bilang gitu. Lalu saya pelajari historinya di tempat itu seperti apa. Ini termasuk tips dan trik juga. Kita pelajari tuh seperti apa sih, siapa sih yang menjabat di situ dulunya gitu. Saya datangin dengan percaya diri dan saya padahal nggak mengenal si Bapak itu. Izin Pak, saya mau diskusi gitu. Bapak pernah di bagian ini ya gitu. Itu yang saya lakukan ya. Apa yang dilakukan di situ ya Pak? Kemudian apa yang disampaikan oleh si Bapak itu mungkin dia merasa bahwa wanita nggak mungkin berada di posisi itu dan kamu masa kerjanya masih sedikit gitu. Oke, saya bilang nggak apa-apa Pak, tapi saya akan buktikan. Saya hanya butuh dari Bapak mau tahu apa yang dikerjakan di sana Pak. Waktu itu saya lakukan. Dan alhamdulillah ternyata saya yang menduduki posisi itu gitu. Nah, mulailah tuh mereka melihat bisa nggak nih anak ini mengelit senior-senior yang ada di satu bagian yang namanya itu dulu tuh Balai Pendidikan dan Latihan. Nah, saya mulai tuh historinya, saya lihat apa yang dikerjakan. Walaupun saya tidak ada yang mengajari, jadi karena diri kita punya semangat dan kita ingin belajar, saya bisa lihat dari histori file-file surat menyurat yang ada. Saya lihat dalam setahun apa yang dilakukan. Nah, ternyata mereka ada eventnya sekitaran di bulan ini, bulan ini, bulan ini. Kemudian saya cari juga apa peraturan atau struktur organisasi dan job desk yang ada di sini. Nah, itu saya dapatkan juga. Semua saya tanyain. Di mana bekerjanya itu dasarnya apa, fungsinya bagian ini tuh apa ya sebenarnya yang diharapkan oleh direksi yang menunjukkan bahwa posisi ini nih pantas struktur organisasi ini untuk diteruskan. Jadi itu bagian pendidikan dan pelatihan adalah mengatur pelatihan, memberikan event pelatihan, kemudian menyusun kamus kompetensi sesuai dengan job desk yang ada. Itu bukan hal yang mudah, tetapi akan ringan kalau kita mau usaha dan mau belajar. Nah, saya dapat tuh peraturannya. Kemudian saya lihat, wah ini sudah terlalu lama, udah nggak sesuai gitu. Nah, kemudian saya usul kepada waktu itu yang lebih tinggi masih ada ya atasan saya itu. Waktu itu saya bilang, Pak, ayo kita coba usulkan ini menjadi satu keputusan baru yang real time dengan sekarang ini lebih pas gitu. Dengan kita harus matchkan karena kita menciptakan SDM yang unggul pada kompetensinya dan membantu SDM yang tidak paham dengan pekerjaannya. Ini bukan hal yang mudah, tapi kita harus sinergi. Jadi saya minta izin, posisi di sini ini sepertinya saya harus punya kantor atau ruangan di pusat. Waktu itu pusatnya ada di nggak terlalu jauh sih dari Belawan ya, dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Jadi kalau saya ceritakan bangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelindo saat itu tuh ada mesnya, kemudian ada ballroom untuk pelatihannya, tetapi kondisinya sudah tidak 100% bagus gitu, jadi itu tidak dipakai. Nah akhirnya apa? Karena bisa diyakinkan, maka diberikanlah saya ruangan di tempat itu. Dan itu bisa otomatis menaikkan fungsi unit itu dan kita jadi dipercaya karena kita punya data yang valid dan kita punya usaha ke arah perbaikan. Akhirnya fungsi yang awalnya mau ditutup karena di situ waktu itu dianggap fungsi yang isinya adalah orang-orang yang mau mengajar tapi tidak punya inisiatif. Nah, di era pada masa saya masuk itu dianggap itu ditutup saja karena menjadi beban dan anggaran biaya. Saya bilang enggak, kita enggak butuh tempat, Pak. Kita bisa jual konten, kita bicara konten, kemudian kita bikin digital. Nah, itu yang saya kembangkan, saya buat dalam satu usulan-usulan paparan kepada direksi kami dan alhamdulillahnya menjadi corporate university. Nah, waktu itu sempat yang tadi saya bilang mau kerjasama dengan Pak Budi Indra, kami membuat kerjasama dalam hal pegawai Pelindo itu bisa punya kursus bahasa Inggris yang bisa dites di labnya Politeknik waktu itu ya. Izin ya Pak Budi Indra seperti itu ya Pak ya. Nah, itu yang masih belum jalan sampai dengan sekarang. Mohon maaf Pak, ternyata Universitas Korporat itu fungsinya sekarang sudah pindah Pak sejak mergernya Pelindo. Jadi di tahun 2021 fungsi itu ada di pusat di Bogor. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi kami yang Pelindo Regional 1 itu kalau mau bekerja sama sudah banyak MOU beberapa mungkin dengan Politeknik juga sudah ada juga dengan universitas-universitas lain. Nah, kurang lebih seperti itu Kak Nirma. Ya, luar biasa sekali Kak Wiwi ya, adik-adik mahasiswa. Kita sudah mendengarkan tadi penjelasan
cerita dari Kak Wiwi bagaimana beliau memulai karirnya di Pelindo. Kemudian sedikit tadi sudah memberikan tips and tricks ya, bagaimana beliau memulai rasa ingin tahunya terhadap suatu pekerjaan yang dia geluti, kemudian bagaimana dia berupaya untuk mengupgrade terus kemampuannya. Makin penasaran nih Kak Wiwi, dari pengalaman kakak nih di awal memasuki dunia kerja sampai saat ini lebih kurang dari 1996, lebih kurang 20 tahun ya Kak, kakak di Pelindo ya? 27 tahun, 27 tahun. 27 tahun tetap Iya. eksis dan sekarang memiliki posisi strategis ya Kak. Boleh dong kakak ulaskan kembali tips-tips dan triks yang mungkin bisa nanti dipraktekkan oleh adik-adik mahasiswa kita, karena masa kakak dulu kan dengan sekarang tentu pasti ada perbedaan-perbedaan ya. Sekarang sudah zaman Iya. era digital Kak. Kira-kira boleh kakak berikan sedikit tipsnya supaya adik-adik kita bisa lebih terarah lagi ke depan Kak? Iya, Silakan baik. Kak Wiwi. Adik-adik sekalian, kalau dari saya tips dan triknya simpel aja. Kita harus tetap semangat dan harus punya percaya diri bahwa setiap orang pasti punya kelebihannya yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan juga ada kekurangannya kita. Untuk itulah kita harus punya komunitas atau teman yang saling menguatkan, saling sharing-sharing informasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk perluas jaringan juga harus ada. Event itu hanya komunitas-komunitas di perkuliahan atau apa, itu yakinlah bahwa itu adalah usaha kita untuk mengupgrade kompetensi manajerial skill-nya kita. Jadi kita bisa mengelit orang lain, mengelit acara dari A sampai Z atau Z, itu juga salah satu cara untuk kita menambah kapasitas ilmu ataupun wawasan kita. Kemudian kalau zaman dulu itu saya lakukan seperti yang tadi, nah kalau di zaman ini menurut saya malah lebih memudahkan karena era digital saat ini sangat terbuka. Jadi yakinlah bahwa peluang kalian tuh lebih besar. Kalau di kami BUMN ya, salah satunya Pelindo itu membuka peluang untuk magang. Itu magang itu adalah peluang untuk belajar. Para mahasiswa belajar dan nanti program magang ini tidak program main-main, bukan hanya kami internal Pelindo, tapi itu dibawahi oleh Kementerian Badan Usaha milik negara ya, Kementerian BUMN, Pak Erick Thohir sudah mencanangkan program. Namanya itu adalah Magenta, Magang Generasi Bertalenta. Jadi kalian bisa buka aplikasinya, buka saja websitenya Pelindo ataupun website BUMN, di situ ada komunitas seluruh BUMN, sering membuka peluang untuk bekerja. Tapi sekali lagi, BUMN itu tidak mencari orang-orang yang hanya pintar atau tinggi di dalam hasil kuliahnya saja, tapi ada soft skill lain yang kalian harus upgrade dari sekarang. Karena dunia kerja saat ini membutuhkan orang yang komunikatif, orang yang bagus public speaking-nya, kemudian bekerja dalam era yang penuh dengan tekanan, jadi creative thinking-nya sangat harus bisa dimunculkan. Kemudian harus kompleks ya, artinya kompleks sekarang problem-problem permasalahan di pekerjaan. Tidak bisa seperti yang kita mau gitu. Jadi itu bisa terlihat juga di magang. Saya kebetulan juga dari tahun 2018 diminta untuk membekali mahasiswa-mahasiswa magang, karena bagian universitas corporate tadi adalah seperti itu, kerjasama dengan akademisi, kemudian mempersiapkan atau menseleksi mahasiswa yang mau dimagangkan. Apa yang kami dapatkan bahwa mahasiswa-mahasiswa ini, saya nggak bilang 100% ya, sekian persen itu mereka hanya mengandalkan menghabiskan waktu aja, menghabiskan kewajiban, ya udah magang, ya magang sajalah, yang penting udah punya sertifikat gitu. Nah, kami buat itu menjadi satu sistem. Sistemnya magang di 6 bulan itu berbayar magangnya, ada anggarannya. Diberikan transport, diberikan BPJS-nya dijamin, kemudian diberikan uang saku berdasarkan ketetapan yang sudah ada di dalam keputusan Kementerian BUMN. Nah itu menjadi ajang, sebenarnya 6 bulan itu menjadi punya peluang yang sangat besar buat kalian untuk mengikutinya. Jadi Magenta ini sangat fleksibel mengikuti era sekarang, tidak harus MOU dulu dengan universitas, tapi kalian bisa melihat langsung, bisa memilih langsung perusahaannya mana dan posisinya akan di mana. Nah, setelah itu baru step awal ya. Berikutnya adalah kami akan evaluasi dan interview. Nah, di sini tips dan trik yang paling kuat. Pada saat di interview juga kalian harus pelajari, kalian harus
ambil mungkin kursus-kursus singkat atau buka di YouTube atau apa ya, itu salah satu juga untuk mengupgrade kompetensi kalian. Seperti apa sih kalau di interview tuh baiknya gitu. Apa sih pertama yang diintip nomor satu? Mungkin saya share aja di sini karena saya juga bagian dari yang mengevaluasi itu. Nomor satu yang dilihat adalah dari sekian banyak orang yang membuat CV, CV-nya harus menarik. Menariknya seperti apa? Selain fotonya bagus, kelihatan wajahnya tuh wajah welcome gitu ya, artinya nggak meremut, wajahnya tuh wajah penuh semangat gitu. Itu udah mengklik kami tuh dari sekian banyak. Wah ini nih kayaknya boleh nih penampilannya gitu. Kemudian nomor dua juga harus ada CV yang membuat kami menarik melihatnya. Jadi itu lebih kepada aktivitas. Masukkan saja aktivitas-aktivitas. Misal kalian pernah ikut event apa, pernah menjabat sebagai apa, di komunitas apa. Itu terlihat dari 1 atau 5 atau 10-nya itu rentetannya. Oh, dibanding yang lain yang hanya mempublish dirinya aja gitu. Sama sekali nggak pernah punya aktivitas. Nah itu salah satu triknya. Buat CV yang menarik. Kemudian setelah dari situ kami menilai pada saat dia bicara, mau event itu dia bicaranya online, interviewnya ataupun hadir offline. Perhatikan body language, bahkan di dalam online juga body language kita kan juga harus diperhatikan ya, kerapihan tampilan, enak dilihat segala macam. Nah itu menjadi lebih menarik. Kemudian itu dari situ jika sudah masuk nanti apa yang kami nilai adalah pertama kami bekali, bahkan ada mentornya nanti di program magang ini, mentor dari pegawai yang ikut mendampingi selama pelaksanaan magang itu 6 bulan. Pada awalnya kami berikan pengenalan tentang perusahaan. Jadi harapannya kalian kalau ingin memasuki magang ini dulu sebagai ajang belajar di dunia kerja, perhatikan perusahaannya apa namanya, kemudian buka websitenya. Pelajari lebih banyak. Jangan seperti beberapa yang lain, waktu pada saat saya interview, saya bilang, kenapa kamu memilih Pelindo? Kamu tahu kepanjangannya? Kepanjangannya saja dia nggak tahu gitu. Pelindo itu apa? Padahal itu Pelabuhan Indonesia, sesimpel itu dia nggak tahu gitu. Gimana dia mau lebih tahu banyak gitu, sedangkan singkatannya aja dia nggak tahu gitu. Terus bidang apa perusahaannya itu? Seperti kami jasa kepelabuhanan, nah itu. Nah, simpel yang saya tanya, apa yang kamu tahu tentang pelabuhan gitu. Nah, itu juga menjadi rekomendasi tips dan trik bagaimana pada saat di interview ternyata dia sudah mau tahu tentang perusahaan itu. Itu mungkin nomor satu. Kemudian selanjutnya tadi Kak Nirma lebih ke arah mana Kak yang Kakak tanyakan tadi Kak? Mohon maaf. Ya, tips and tricksnya Kak, sehingga Kakak juga sampai sekarang bisa setelah memasuki dunia kerja, terus Kakak juga bisa eksis di tempat Kakak bekerja sampai saat Oh, sekarang. oke. Baik. Kurang lebih biasanya orang ada dinamis ya, naik turun gitu ya Kak. Nah, Ya, iya. teman-teman saya bilang kenapa ya kamu kok on the track di SDM terus gitu. Malah saya dulu tuh pada saat ada event untuk pindah ke bagian audit, saya pernah juga tuh ikut challenge ingin pindah di masa audit. Sebelum saya berada di jenjang struktural ya, saya menuliskan histori jabatan. Waktu itu saya paling cepat nulisnya. Kata teman-teman yang lain dia pada bingung, tahun sekian dia di mana, ini di mana. Saya paling 1 kali aja nulis saya selesai. Sejak 1996 sampai dengan saat ini, saya bilang, karena saya di SDM. Wah, kok kamu udah siap? Memang saya di situ gitu. Nah, itu juga yang menjadi teman-teman penasaran. Kenapa kamu bisa bertahan dan tidak bosan? Saya bilang bahwa dalam bekerja itu itulah amanah yang kita harus fokuskan bahwa kita tuh sudah di sini gitu. Tanggung jawab kita diamanahkan ini seperti apa? Kalau SDM itu lebih harus punya sisi humanis ya. Bisa membedakan antara keluarga, antara teman, tapi juga ada juga aturan atau regulasi yang membuat kita kadang harus tegas. Pada saat seseorang punya permasalahan, maka saya bentuk tim kedisiplinan. Nah, di situ saya harus profesional. Saya kenal dia, saya akrab dengan dia, tapi pada saat saya menjadi lead ketua tim itu, saya harus bekerja berdasarkan aturan. Kamu sudah seperti ini, maka keputusannya adalah seperti ini. Nah, terlepas dari setelah itu, dia akan datang kepada saya, bahkan ada yang sambil nangis, minta maaf, segala macam. Keluar sisi keibuan saya waktu itu. Bahkan saya ikut nangis juga pernah. Kenapa saya ikut nangis? Saya bilang, saya nggak sangka kamu seperti itu. Kita sering sama-sama, ternyata kamu berperilaku seperti itu. Sentuh dari sisi hatinya gitu ya, sentuh dari sisi hatinya. Kayak dibilang Kak Nana tadi tuh, kayak seperti ibu peri gitu ya Kak. Kadang-kadang berperan sebagai ibu peri itu saya. Malah kadang-kadang saya bilang tanpa sayap Kak. iya, malah kadang-kadang saya bilang mohon maaf ya, saya bukan punya tongkat peri gitu yang suatu saat
ada masalah besok tring bisa selesai gitu. Enggak, saya bilang saya butuh harus ada kumpulkan data, saya butuh tanya sana sini, saya butuh buat tim yang independen. Artinya nggak dari saya aja, tapi ada tim lain yang juga memutuskan, dan itu menjadi hak kita mengikuti regulasi, mengikuti aturan. Dan mau nggak mau teman saya tadi setelah kami sama curhat, saya dengar dia curhat, saya ikut nangis juga, dan akhirnya saya bilang itulah akibat atau efek dari impact dari apa yang kamu perlakukan dulu. Artinya kamu, kesimpulannya adalah kamu kurang bersyukur, saya bilang. Nggak apa-apa kamu sekarang, sampai even dia sekarang ini ya sudah diberhentikan. Nah itu dia tetap silaturahmi sama saya. Dia nggak sakit hati karena apa ya? Pada saat sudah diputuskan, kita buka ruang lagi dia setelah itu gitu. Nggak di depan teman-teman saya tim, dia masuk ke ruangan saya. Nah itu yang saya dengarkan curhatnya. Itu diajarkan ya saya, karena dalam sertifikasi juga diajarkan seperti itu. Beri dia ruang untuk mengungkapkan isi hatinya, sentuh dia sampai dengan dia paham bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu. Supaya dia sadar dan masih ada peluang terbuka di tempat lain untuk dia bisa mungkin rezekinya ada di tempat lain. Itu yang muncul keibuan di situ tuh. Harus memberi semangat kepada dia bahwa dunia ini nggak runtuh, dia masih punya teman, perusahaan di luar sana masih ada 100 gitu. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat dia, mungkin sukses dia tertunda di sini, tapi ada di tempat lain. Begitu, Kakak. Ya, Kak Wiwi, luar biasa sekali pemaparan Kak Wiwi. Adik-adik mahasiswa terutama yang hadir di Zoom pagi hari ini sangat beruntung sekali ya. Sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Wiwi, pengalaman beliau, tips and triknya, bahkan kita mendapat informasi nih tentang Magenta. Ini mungkin tidak hanya untuk adik-adik mahasiswa, tapi juga untuk kita para dosen bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan Kak Wiwi di Pelindo, karena sampai saat ini ya Kak Wiwi sebagai koordinator program magang mahasiswa ya Kak. Iya. Ya, mungkin dari kita Politeknik bisa berkolaborasi menempatkan mahasiswa untuk bisa magang di Pelindo nantinya. Bila perlu nanti di flyer sudah ada itu nomor handphonenya Kak Wiwi, bisa dicatat, bisa nanti kita berkomunikasi setelah acara ini dengan Kak Wiwi tentunya. Kak Wiwi, mungkin dari sejak kakak di Pelindo dan menjadi koordinator program magang tadi ya yang kakak ceritakan tadi ya, bermanfaat sekali nih buat kami dan para adik-adik mahasiswa ini. Tentunya kakak pernah dong ya menerima mahasiswa magang dari Politeknik, dari alumni Politeknik. Ya, Pernah ya Kak? Pernah. Nah, ya. Saya Oke. selalu mau tahu tuh, setiap yang masuk magang itu saya minta listnya. Dari mana? Dari mana asalnya, Penasaran kemudian ya Kak ya? Jurusan apa. Jurusan apa ya? Nah, Kak, boleh sharing sedikit, mungkin ini jadi masukan juga buat para Bapak Ibu dosen yang Iya. ada, yang hadir pada pagi hari ini. Iya. Kira-kira Ya, baik. bagaimana potensi mahasiswa yang pernah magang di tempat kakak? Kira-kira apa nih yang Ya. perlu di-upgrade, ya, yang perlu Baik. ditambah ya, Iya. kurang lebihnya, sehingga kedepannya adik-adik mahasiswa kita bisa lebih baik lagi. Silakan Kak. Izin Bapak dan Ibu sekalian, ini saya menyampaikan terus terang ya, tapi bukan menyampaikan hal yang saya membuat saya mengecilkan Politeknik, tetapi malah ayo sama-sama kita buat ini menjadi evaluasi buat kita dan peningkatan ke depan. Kita jaga, terutama kami yang awal-awal masuk di Politeknik Pelindo ini, itu dibilang semuanya tuh perform. Tolong sampai dengan sekarang kualitasnya juga dijaga. Saya pernah lihat ada mahasiswa magang Politeknik. Saya cerita dari yang engineering dulu ya, yang di lapangan. Nah ini saya sering mengumpulkan mereka. Ada dalam 1 bulan mungkin beberapa waktu gitu dikumpulkan untuk mereview apa yang sudah kamu dapat dengan magang ini. Apa yang sudah kamu lakukan. Saya tes simpel aja. Kamu tahu nggak nama mentor kamu? Siapa nama mentor kamu? Dan kamu bekerja di bagian apa? Sesimpel itu yang saya lakukan. Kemudian dia selalu, kami semua pakai aplikasi memang sekarang bekerja ini ya. Jadi saya tanya, ada aplikasi Pelindo yang singkatannya adalah PEO. Setiap hari kamu kerjanya, saya baca histori kerjaannya. Semua saya minta buat sedikit pekerjaan rutinitas yang dia lakukan. Karena itu menjadi dasar pada saat pembayaran uang transport dan uang makan mereka. Jadi yang laporannya itu aja, saya bilang, kamu nggak punya progres berarti. Bulan lalu laporan kamu itu. Bulan ini kenapa ini juga gitu. Artinya dia kopas, sistem kopas ya. Itu aja. Nah, kami nggak mengharapkan seperti itu, saya bilang kan.
Nah, yang paling saya garis bawahi adalah politeknik. Yang tadi itu saya bilang yang engineering. Saya bilang, saya sudah komunikasi dengan mentor kamu. Pekerjaan semua selesai dengan baik. Semua yang dilakukan, keahlian kamu itu di politeknik yang kamu dapatkan, kamu bisa membuat membanggakan politeknik. Saya duluan saya bilang, saya alumni politeknik. Saya bilang, walaupun saya KS, tapi saya pemerhati untuk alumni politeknik ini. Ada yang kurang dari kamu, saya bilang. Dari kalian bertiga itu momennya saya nggak di depan audiens ya, nggak di depan ke semuanya. Saya kumpulkan khusus yang politeknik waktu itu. Saya bilang, kamu ada yang kurang dari sisi soft skill dan culture kamu, artinya budaya. Kamu masuk ke dalam kantor ibarat sebuah rumah. Rumah itu harusnya kamu tahu. Kamu kalau kita di Muslim, assalamualaikum, paling enggak dia menyapa gitu ya. Terus begitu masuk dia tahu tuh si A ini bapak ini berada di mana, yang ini di mana. Nah, yang kamu lakukan selama ini setelah saya dapat masukan dari teman-teman di lingkungan kamu gitu. Walaupun kamu nggak jumpa saya setiap hari, saya bilang, saya hanya di bagian SDM yang menandatangani surat kamu aja bahwa kamu diterima, kemudian yang membayar uang kamu. Tapi saya nggak mau uang saya keluar, tapi saya nggak mendapat kualitas, terutama yang politeknik nih, saya bilang. Itu udah semuanya pada tunduk aja tuh, udah pada tahu bakal dimarahin nih gitu ya. Jadi saya bilang, jangan kesel atau jangan menjadi baperan. Kalau saya ini marah, saya bukan marah, saya tegur karena saya sayang gitu. Ibarat kakak dengan adik, saya mau kalian itu kualitasnya keren gitu, mau bagus gitu. Jadi jangan diam, saya bilang. Jangan di ruangan itu diam seperti robot, seolah-olah kamu bekerja di ruangan yang kosong, nggak ada orang gitu. Kamu nggak peduli orang lain. Pada suatu saat kamu itu butuh orang. Kamu kan bekerja di sini sebagai kader kami, calon pegawai masa depan. Kami nggak mungkin juga kerja sampai tua kami diterima. Ada masanya sudah expired, saya bilang. Usia pensiun 56, maka kalianlah yang harusnya naik gitu. Jadi contoh, kalian bekerja itu bukan hanya di lapangan ya. Waktu itu di gudang atau di mana ya. Dia engineering tuh kerjanya kan selalu di lapangan ya, memperbaiki alat segala macam. Nah, dengan alat memang kamu alat itu tidak bisa berkata-kata, tapi dengan manusia, pada saat kamu nanti bekerja, kamu butuh pasti. Kamu nanya mengenai gaji kamu tanya mengenai ini. Dari sisi itu saya bilang, akhirnya apa yang dia lakukan adalah, baik Bu, terima kasih. Kami akan coba ubah. Belum terlambat, saya bilang. Dari 6 bulan, setelah saya review 2 bulan, udah ada laporan seperti ini. Bulan berikutnya, saya harus lihat progresnya, saya bilang. Nah, apa yang dia lakukan adalah, dia jadi rajin menyapa. Nah, itu saya bilang juga, jangan terlalu lebay juga, jangan sampai pegawai yang sedang kerja pun semua kamu sapa, udah terlalu over juga kamu menyapanya, gitu saya bilang. Seperlunya, dan kamu harus pandai-pandai melihat situasi, pada saat kapan, misal, kamu lagi sarapan, lagi momen sarapan, atau istirahat, nah di situ kamu masuk, saya bilang, kamu cerita-cerita, kamu gali, jangan-jangan ada kesempatan, dari sekian masuk customer Pelindo yang ada di kantin itu, ternyata dia punya peluang untuk kamu kerja, karena customer kami lumayan banyak, nggak satu atau dua gitu. Iya Bu, iya Bu. Dan itulah yang saya lakukan. Ada yang saya tegur juga kebetulan di ruangan saya. Di ruangan saya itu nah kebetulan satu jurusan lagi dengan saya tata niaga. Itu langsung saya tegur itu. Lumayan keras saya negurnya. Kamu ngapain? Kok kamu di jam bekerja seperti ini hanya melihat handphone dan seolah-olah dari jauh orang melihat dia tidur gitu. Nah, saya bilang nggak ada kerjaan, Bu, katanya. Hah? Nggak ada kerjaan, saya bilang. Artinya kamu nggak manfaatkan mentor kamu. Kalau nggak ada kerjaan, kamu harusnya minta. Kalau pegawai yang nggak ada kerjaan, dia langsung dikasih surat teguran, saya bilang. Itu akan jelek performnya. Dia nggak akan beda dapatnya dengan pegawai lain. Nah, kalau kamu seperti itu mau nggak? Kamu dengan teman kamu nanti saya bilang ini nggak perform. Jam sekian dia tidur, jam sekian dia nggak kerja gitu. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Akan rugi kamu 6 bulan. Kamu hanya datang, raga kamu aja di sini, tapi pikiran kamu nggak di sini. Saya bilang di mana-mana gitu jalan-jalan. Itu akan rugi, saya bilang gitu. Jadi manfaatkan 6 bulan itu. Alhamdulillahnya anak itu sekarangnya ini jadinya dia bagus gitu. Pada saat evaluasi akhir itu, apa yang dia bilang ke saya? Bu, ada positifnya yang Ibu bilang. Ibu bilang saya harus belajar dengan teman-teman yang lain yang ada posisinya bukan di saya. Pelajari tentang humas, pelajari tentang keuangan, sistem apa yang di keuangan. Akhirnya pada saat evaluasi akhir, dosen pembimbingnya dari sisi dosen juga kami undang pada saat dia evaluasi presentasi ya di akhir. Nah, dibilang bagus, kurang lebih seperti itu. Jadi tolong mungkin ya Bapak Ibu dosen, jika mungkin kita nanti next dengan Pelindo kalau memang mau program magang, kami buka peluang mungkin ada beberapa dosen yang ingin tahu dulu belajar tentang Pelindo, silakan nanti kami welcome untuk itu, supaya bisa memberikan bekal buat adik-adik sebelum nanti dia masanya harus magang. Jadi dia udah tahu duluan. Kenapa seperti itu Pak? Karena
terus terang pegawai saat ini nih setelah kami merger nih kami lumayan sibuk, nggak ada waktu lagi untuk mengajarkan. Kalau bisa program magang itu berjalan tetap, tapi siap pakai gitu. SDM-nya siap pakai, yang sudah tahu tentang Pelindo pasti terus terang akan berkualitas. Jadi kami nggak perlu kuantitas tapi kualitas sedikit, apalagi bawa nama Poltek. Kurang lebih seperti itu, Kak Nirma. Terima Wah, kasih. mantap, luar biasa. Terima kasih, Kak Wiwi. Luar biasa sekali ya, kesempatan yang jarang sekali bisa kita dapatkan ya hari ini ya. Terbuka peluang buat adik-adik mahasiswa untuk bisa magang atau mendapatkan pengetahuan dari Kak Wiwi. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan adik-adik mahasiswa, kakak-kakak, abang-abang alumni, di sini kami buka sesi pertanyaan ya, masih ada waktu kita. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan secara langsung kepada Kak Wiwi. Ya, kami buka satu orang pertanyaan pertama. Bisa dimulai dari adik-adik mahasiswa mungkin. Ini saya lihat di room chatnya belum ada pertanyaan, atau secara langsung silahkan dibuka mikrofonnya, sebutkan nama dan dari jurusan mana. Boleh saya Bu Nirma, Bu Roslina. Oh iya, Ibu Boros. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih sekali ya, Masya Allah, luar biasa ya narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih, saya menyapa dulu Bang Yanson, Kak Nana, Bu Nirma, Bu Wiwi nih, dan teman-teman di Polmed, dan juga adik-adik mahasiswa pada pagi hari ini. Wah, ini momen luar biasa nih, Hari Ibu ya. Dan narasumbernya juga yang luar biasa, yang sudah berpengalaman sangat di Palindo. Terima kasih Bu Wiwi masukannya hari ini untuk mahasiswa kami yang magang. Ya, inilah mungkin masih kekurangan di kami ya, belum mementori sepenuhnya. Padahal itu sudah di coaching juga mahasiswa kita yang akan mengikuti magang. Ya, inilah fungsi kita ini semacam ini masukan yang luar biasa bagi kami ya, untuk menyiapkan anak-anak kita bukan hanya dari segi hard skill-nya saja, tetapi yang nomor satu itu adalah soft skill-nya. Dan ini juga sejalan dengan program kementerian hari ini, memang soft skill inilah yang perlu kita tingkatkan. Dan kami berterima kasih sekali kalau nanti bisa berkunjung dulu ke Pelindo ya. Kami dulu yang di coaching ya Bu Wiwi ya, untuk melaksanakan coaching kepada mahasiswa kita sebelum melaksanakan magang. Alhamdulillah Pelindo welcome untuk ini, dan kami juga sangat berharap bahwa Pelindo bisa menerima juga magang untuk dosen ya, untuk dosen, karena dosen ini juga perlu di-upgrade nih kemampuannya ya, Bapak Ibu semua dan kakak-kakak, abang-abang. Kalau memang ada peluang, kasih tahu kami juga perlu di-upgrade ilmunya. Maksudnya kami juga pengen tahu real di industri, jangan hanya sekedar kami menyampaikan, tetapi kenyataan di lapangan kami juga belum tahu paham persis ya. Seperti Pelindo, kita belum mengetahui secara persis bagaimana sih Pelindo itu, sementara anak kita kirim ke Pelindo gitu. Terima kasih sekali abang-abang, kakak-kakak IKAL yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dan terima kasih juga kepada Bu Wiwi ini yang sudah memberikan masukan bagi kami ya, bagaimana ke depannya mempersiapkan anak-anak kita sebelum terjun ke dunia usaha dan industri dengan diawali dengan magang. Dan kami perlu masukan juga Bapak Ibu sekalian dari Bu Wiwi ini khususnya, karena di Polmed itu kan ada kita dari engineering dan ada juga di sosial ya. Nah, di sini kami berharap ada kira-kira teknologi yang perlu kami perbaharui atau yang perlu kami pahami atau yang perlu kami pelajari supaya bisa kami sampaikan kepada mahasiswa juga ya, karena perbedaan antara perkembangan teknologi di industri dengan di
dunia pendidikan itu kalau saya bilang 2 dekade complangnya. Jadi dari masukan dari industri inilah yang kami pentingkan. Sementara kami kan memproduksi SDM yang diharapkan oleh industri itu adalah siap pakai. Sementara teknologi yang kami gunakan itu ya terus terang saja kita bilang yang kita berada di plat merah ini untuk mengikuti perkembangan di industri itu sangat-sangat sangat kita bilang masih ketinggalan lah, belum bisa kita samakan dengan industri yang ada, teknologi yang ada di industri. Nah, jadi mungkin ya dengan kami bisa berkunjung ke industri atau kami diberikan semacam coaching atau semacam soft training, ini sangat-sangat bermanfaat sekali nantinya yang akan kami terapkan juga di mahasiswa kami di Polmed atau ya keluarga kita lah di Politeknik Negeri Medan. Mungkin itu Ibu pembuka bagi adik-adik untuk mempertanyakan kepada Ibu narasumber kita yang luar biasa ini. Super Mom dan Super Woman. Terima kasih. Terima kasih Ibu Profesor Roslina untuk tanggapannya. Memang menarik sekali ya Ibu. Kegiatan alumni mengajar kali ini memang luar biasa momennya. Tidak salah panitia mengundang, menghadirkan narasumber kita. Ya, kita bisa berkolaborasi ke depannya untuk memajukan potensi-potensi dari mahasiswa kita di Politeknik Negeri Medan untuk siap pakai. Baik, ini saya lihat ada pertanyaan dari mahasiswa kita. Ini bisa langsung di-on-kan kamera dan mic-nya. Dinda Marieta Sinambela, silakan. Ada pertanyaan ini dari mahasiswa kita. Satu lagi Bu Nirma sebelum lupa. Oh iya, kalau iya, bisa, itu kan ada tadi khusus untuk training atau apa tadi ya, ada universitinya kalau tadi saya baca ya. Nah mungkin juga kita bisa meng-guide ya kita dosen-dosen Polmed untuk pengembangan mungkin di riset and development-nya gitu Bu Nirma. Terima kasih. Baik Ibu, menjadi catatan buat kami dari pengurus IKAL Politeknik nanti mungkin akan mengelaborasikannya. Kita akan tindak lanjuti Ibu Ros. Terima kasih. Terima kasih Oke. sama-sama. Ya. Baik, waktu kita masih ada, masih panjang waktu kita. Silahkan, saya persilahkan satu pertanyaan lagi nih dari adik kita Marieta Sinambela. Silahkan, bisa di-on-kan kamera dan mikrofonnya. Bisa langsung bertanya kepada Kak Wiwi. Baik, selamat pagi Bu. Jadi di sini saya Marieta Sinambela, izin bertanya. Untuk ikut magang itu bisanya dari semester berapa ya Bu? Dari jurusan mana, adik Marieta? Dari jurusan akuntansi, prodi keuangan dan perbankan Bu. Semester berapa, Dek? Semester 1 Bu. Iya, dari adik kita Marieta, Kak Wiwi. Mau bertanya nih, magangnya bisa ikut kapan ini Kak? Begitu ya. Adik kita ini masih di semester pertama, rasanya mungkin setelah mendengar penjelasan dari Kak Wiwi nggak sabar mau langsung magang. Langsung semangat ya. Baru masuk kuliah langsung mau magang gitu ya. Nggak apa-apa deh, mungkin setelah ini bisa langsung hubungi aja Kak Wiwi ya. Ya, bisa belajar-belajar dulu. Ya, jadi silakan Kak Wiwi. Ya baik, terima kasih Marieta, luar biasa nih. Semangat harus dibangun dari sekarang ya Marieta ya, nggak apa-apa. Jadi tadinya, mohon maaf saya terlempar sebentar tadi. Bu Roslina mungkin bisa digabungkan dengan apa yang diinginkan oleh Marieta ini ya Bu ya. Kita bisa kerjasama, nanti kami welcome sekali kalau memang Ibu mau hadir. Bisa aja kita buat programnya itu semacam site visit ya Bu ya. Site visit dulu, nanti Ibu buat peminatan siapa dari mereka, mungkin perwakilan dikuotakan ya Bu, beberapa orang dari jurusan-jurusan itu. Nanti kami akan adakan penjelasan khusus terkait magang ini. Nggak usah di momen ini, mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi. Tapi saya berikan sedikit clue sama Marieta bahwa kami program magang ini terbuka kapanpun. Tapi untuk kalian mungkin tergantung dari Politeknik nih sekarang nih, saya mungkin butuh masukan dari pihak Politeknik nih Bapak Ibu dosen. Mereka ini kalau magang setahu saya kan sama ya seperti kami dulu ya di tahun terakhir ya Bu ya. Di tahun terakhir.
di semester mungkin tahun ketiga gitu. Nah, kalau memang dari awal ingin belajar, ingin tahu terkait Pelindo, nah akuntansi juga ini menarik untuk dipelajari di Pelindo nih, karena kami semua sudah tidak ada lagi pakai manual. Tetapi ilmu yang didapat di akuntansi jangan membuat jadi tidak percaya diri bahwa akuntansi itu peluang kerjanya sedikit, enggak. Secara basic untuk ilmu keuangan, jurnal dan segala macam itu tetap kami pakai. Itu menjadi proses bisnis awal dibangun, karena IT tidak tahu tentang hal itu tuh. IT hanya membuat sistem itu menjadi lebih digital seperti apa. Dari sisi laporan dan lain-lain pasti tetap sama, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan adakan site visit, dari situ nanti kami akan sampaikan apa yang dilakukan oleh Pelindo saat ini. Apa yang ada di keuangan, di finance seperti apa, di operasional seperti apa. Semuanya sudah by system, kami nggak ada lagi yang manual, karena wilayah kerja kami sudah se-Indonesia sejak 2021 Oktober diresmikan oleh Pak Jokowi, Pelindo akan merger. Ekspektasinya adalah merger itu selain meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat, customer akan menjadi lebih standar, ingin mengirim barang baik itu di Aceh maupun sampai ke Papua sana itu sama semua sistemnya, aplikasinya sama. Nah, dalam hal inilah kami sekarang sedang sedang pendewasaan maturity level untuk bisa semua struktur itu dikuasai, dan customer masih banyak yang komplain, kenapa kalian sistemnya ganti-ganti aja. Nah itu di situ turunnya tuh SDM, bisa menenangkan orang, harus bersabar, tongkat Bu Perinya keluar tuh Bu Nana di situ. Tongkat Bu Perinya ya Kak Nana ya, harus menyabarkan orang, membuat orang tidak emosi, bisa berantem tuh kalau nggak masuk SDM di antaranya itu. Kurang lebih kayak gitu, Mareta. Jadi silahkan nanti program magangnya itu bisa kita lakukan di awal dulu untuk kita bisa kenal. Mareta ingin tahu tentang Pelindo, bagaimana sih akuntansi di Pelindo, dan juga banyak alumni-alumni Pelindo di situ. Ada Bang Ahmad Tuban, ada Ibu Mildawati, itu nanti pasti akan saya bentuk komunitasnya nanti dari kawan-kawan alumni itu yang mengajarkan adik-adik. Kurang lebih seperti itu, karena kami ada program subject matter expert di Pelindo yang bisa menambah poin nih. Saya dengan kayak gini sharing nih, makasih nih Kak Nana bisa menambah poin saya nih. Nanti teman-teman yang lain juga seperti itu. Kami akan diberikan peluang untuk sharing. Siapa aja sih di regional 1 nih yang udah sharing, kemana aja sharingnya gitu. Karena di bawah saya saat ini pun saya luar biasa setelah Pelindo belajar hal baru. Jadi betul belajar itu tidak mengenal waktu ya, mau kita tua atau kita muda. Tetap perubahan transformasi Pelindo memberi pelajaran baru, dan itu tidak nyaman, terus terang. Harus bisa memaintain waktu gitu, nggak boleh baperan, nggak tahu ini belajar. Nggak, teman di Surabaya lebih pintar, kita tanya, belajar sama dia. Kami ada komunitasnya, community of practice yang sharingnya seperti ini di Zoom. Jadi kita bisa saling tanya-menanya gitu. Lebih kurang kayak gitu Kak Mareta. Ya, bagaimana Kak Dinda, Mareta? Sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Nah, bisa jadi nanti setelah ini magang yang harusnya di semester akhir, di tahun terakhir bisa di awal tahun ini. Di tingkat pertama sudah bisa mengajukan untuk ikut magang ya. Baik, Kak Wiwi, kita sudah ngobrol panjang lebar nih Kak. Mulai dari perjalanan studi kakak, kemudian kegiatan karir kakak juga aktif di organisasi, begitu banyak kegiatan yang kakak lakoni. Namun saya melihat di CV kakak ini, kakak ternyata sudah berumah tangga juga dan memiliki putra putri. Ternyata masih sempat ya kak memikirkan untuk berumah tangga ya kak, di sela-sela kesibukan kakak ya. Iya. Boleh dong kakak cerita sedikit tentang kehidupan keluarga kakak bersama suami dan anak-anak. Baik, kalau di awal ini saya masuk Pelindo tahun 96 itu kan masih masa-masa awal ya, baru menikahnya itu saya di 98. Setelah 2 tahun calon pegawai, kemudian jadi pegawai, langsung menikah. Tahun depannya saya langsung punya anak 1. Lalu kemudian tahun 2022 lahir anak yang kedua, sambil saya tamat juga kuliah S1. Tahun 2006 lahirlah anak saya yang ketiga. Nah, pada masa itu tuh saya masih berada di cabang Belawan, unit kecil ya, bukan terkecil, unit kecil yang jam terbangnya belum seperti sekarang ini. Itu yang saya syukuri. Tapi tetap yang saya lakukan adalah saya memonitor asisten rumah tangga saya. Saya harus cari orang yang memang sudah saya selektif benar-benar. Kemudian saya buat pengawasan dari keluarga, bisa orang tua, tante atau siapa gitu. Itu yang saya buat saya tenang gitu dalam bekerja. Kemudian saya buat maintain juga untuk urusan
dapur nih, untuk urusan dapur, menu makanan. Nah itu juga saya tulis tuh menu-menunya, apa yang mau dibelanjain. Yang belanja saya masih harus disempatkan, saya yang belanja di hari weekend, Sabtu atau Minggu. Itu saya buatnya. Ini stok untuk seminggu gitu. Saya tanya anak-anak sukanya apa gitu, supaya dia nggak mengganggu saya tuh di jam kerja. Artinya semua sudah disediakan, kurang lebih kayak gitu. Dan kemudian ada juga hal menarik, pada saat itu saya pernah sedang berada di pasar ya, sedang belanja. Saya ditelepon. Itu kesiapan kita secara profesional, kita harus siap kapanpun. Saya ditelepon. Sedang ada di mana? Saya bilang sedang belanja gitu. Loh kok di belanja? Dia kan Sabtu, Pak, saya bilang. Sekarang kamu ke kantor katanya. Buat apa, Pak? Ayo ke kantor aja. Ini ada satu acara yang kamu pasti bisa ngerange-nya gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Butuh waktu saya, Pak. Saya harus pulang dulu. Saya selesaikan dulu belanja saya di sini gitu. Saya bisa dapat waktu nggak saya? Boleh sampai jam 12. Nah, waktu itu masih jam 10. Artinya saya mulai bisa tuh maintain spare waktu saya. Saya tanya dulu, apa yang saya lakukan? Saya tanya, acaranya apa? Rundown acaranya ada nggak? Kemudian dress code-nya apa? Itu yang paling fatal tuh kalau dress code ya. Kalau kita sudah sampai, ternyata kita zong. Iya. Dress code-nya beda. Orang Jangan pakaian salah apa, kostum kita ya, pakaian Kak. apa, saltum jadinya kan. Kitanya jadi nggak pede sepanjang acara gitu ya. Nah akhirnya saya diinfo, pakai blazer. Ya oke, saya pergi. Saya sampai ya dengan bekal disiplin yang baik dari jiwa Korsa dan jiwa Menwa Pelindo apa Politeknik tadi ya. Nah, saya harus cepet tuh siap semuanya. Saya langsung nyampe di kantor. Kemudian kayak acara itu tuh saya akhirnya datang juga gitu ya. Saya masuk ke ruangan, orangnya udah banyak, udah penuh. Orangnya udah penuh dan saya langsung diserahkan MC dan rundown acara itu, MC-nya cue card-nya saya dikasih. Nah, saya diberikan waktu lebih kurang sekian menit aja untuk bisa menyambung acaranya. Apa yang terjadi ternyata waktu itu adalah MC awal anaknya sakit. Jadi dia harus pulang. Itu tadi kalau ibu-ibu yang bekerja ya, menomorsatukan harus keluarga. Saya juga harus siap. Sebagai ibu saya pasti harus respect saya. Karena anaknya sakit, gimana kalau saya? Jiwa empati kita harus keluar. Kalau saya seperti itu ya, yang lain juga akan menolong saya suatu saat. Nah itu. Jadi saya menyeimbangkan bekerja. Ada suara yang bocor ya? Oh udah, oke. Menyeimbangkan waktu bekerja dengan kita seorang ibu rumah tangga kadang-kadang butuh pengorbanan, Kak. Kadang-kadang butuh pengorbanan dan harus memberikan pengertian yang luar biasa, yang besar. Baik itu dari anak maupun suami. Saya aja bisa dalam 1 minggu itu bisa pindah-pindah banyak kota gitu. Kalau teman-teman yang lihat status WA saya bilang, wah enak ya bagian ibu jalan-jalan katanya. Saya bilang jalan-jalan itu bonusnya. Nggak mungkin saya status WA saya buat pekerjaan saya gitu. Yang misalnya bagaimana saya mengolah CSR, dana CSR itu luar biasa, itu sampai ke kementerian, KPI-nya direksi kami gitu. Kalau nggak saya jalanin, nggak selesai sesuai timeline waktu, saya langsung ditelepon sama direksinya. Gitu, kenapa ini nggak jalan? Dan pelosok-pelosok, Kak. Makanya kemarin saya baru pulang dari Langsa itu juga memberikan CSR, bantuan untuk bagaimana menjaga hutan pesisir dengan mangrove dan lain-lain. Nah itu jiwa keibuan saya kepada masyarakat juga harus ada, juga harus keluar. Itu Kakak, kurang lebih. Luar biasa sekali ya Kak Wiwi ya, dengan segala kesibukan Kakak bekerja di kantor, kemudian Kakak mulai tanggung jawab Kakak sebagai seorang ibu juga tidak Kakak tinggalkan. Luar biasa sekali ya. Tapi tentunya Kak dalam menjalani peran Kakak semua ini pasti dong Kakak pernah mengalami hal-hal sulit ya. Menjalani peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang pimpinan di perusahaan. Bagaimana Kakak bisa mengatasi ini semua sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik? Iya, betul. Ini mungkin ada sedikit, drakor-drakornya nih, ada drakor. air mata juga keluarnya nih. Yang tempat pelampiasannya tuh biasanya suami pada saat di rumah. Beda mengurus anak yang masa kecil dulu dengan sekarang ya, yang sudah besar ya. Artinya mereka itu sudah dengan dunianya. Kita ini harus punya, dengan anak milenial ini kan harus punya jiwa mau berteman ya, bersahabat dengan anak supaya dia bisa bicara pun terus terang gitu dengan kita. Itu yang sebenarnya tuntutannya sangat luar biasa. Kalau kecil dulu masalah pada asisten rumah tangga, sampai saya berganti-ganti tuh. Kalau ibaratnya foto tuh udah sekian album gitu, berganti orang yang kerja. Karena banyaknya yang saya minta gitu. Kamu harus begini, begini, begitu. Kamu harus utamakan baby dulu daripada pekerjaan yang lain. Kamu harus kasih makannya seperti ini, gini. Dan suatu saat pernah saya pulang tanpa dia tahu,
Itu adalah bagian dari juga sidak ya. Kalau di pekerjaan itu namanya sidak ya. Kita sidak asisten rumah tangga. Apa yang dia lakukan ternyata dia marah-marahin anak saya gitu. Anak saya masih kecil karena dia nangis terus gitu. Saya dengar dari luar sebelum saya masuk, saya dengar. Akhirnya saya masuk, saya bilang kamu masih mau kerja atau enggak? Nah, muncul jiwa ibuan yang tegas waktu itu. Jiwa yang tegas. Kalau gitu besok kamu masukkan baju-baju kamu semua, saya cari yang lain. Berarti kamu nggak sabar, nggak bisa mengurus anak-anak, saya bilang. Saya nggak peduli pekerjaan lain. Rumah tangga itu biarin kerjaan rumah tangga lain, nyapu atau lain. Yang penting anak tadi diberikan, dia nangis hanya satu tuh. Kalau anak-anak nangis tuh kalau lapar atau dia haus, seperti saya bilang seperti itu. Kamu harusnya utamakan itu prioritas. Oke, itu yang saya lakukan untuk urusan rumah tangga pada saat dulu kecil. Nah, kalau yang besar sekarang sih mereka saya berikan waktu, mereka tuh harus selalu bicara komunikasi kepada saya. Harus punya planning, itu yang saya tanamkan juga. Harus punya disiplin. Bicara itu harus terus terang, mau kemana, jam sekian, komitmen dia pulang, nggak pulang, saya telepon gitu. Itu yang selalu saya lakukan supaya dia mengetahui nih, wah saya pengawasan melekat nih, monitoring mama saya ini setiap waktu nih. Sampai saya bilang, mana kamu di mana? Dengan teman saya, kirim fotonya saya bilang. Atau kita video call, saya bilang sampai sebegitunya. Itu membuat dia supaya dimanapun dia berada, dia harus ingat bahwa ibunya tuh mengawasi dia. Gitu. Saya bilang, ibu itu ada instingnya. Kalau saya nggak nelfon, itu biasanya ibu-ibu tahu tuh anaknya lagi ngapain gitu. Minimal dia chat aja, dia WA, dia share lokasi, membuat saya udah tenang. Saya bilang, kamu mau ibu kamu udah kerja tuh sakit? Enggak kan? Saya bilang gitu. Itu aja. Jadi kata-kata yang singkat tapi menyentuh di hati dia dan itu sampai kapanpun dia ingat. Nah kalau di kantor beda lagi nih. Saya dulu tuh nggak pernah punya tim yang sebanyak sekarang. 6 fungsi yang dulunya itu masing-masing punya atasan masing-masing. Nah sekarang berada di saya. Kalau di Petisa itu jualan tuh bilangnya apa cari kakak semua ada di sini. Nah itu ada di divisi saya. Divisi saya ada apa ya masalah CSR, masalah SDM. Kalau orang yang gaji suaminya berkurang nanya ke saya, suaminya nggak pulang nanya ke saya, padahal saya nggak tahu rumahnya di mana, gitu lebih kayak gitu. Nanti nangis dengar curhatan ibu-ibu gitu ya. Terus kemudian ada yang masalah lain lagi, misalnya kapan saya naik nih penghasilan saya, kapan saya harus begini begitu. Itulah seorang pekerja yang pada saat dia merasa ada sesuatu yang kurang dari dirinya, dia datang. Tapi pada saat dia sudah santai atau sudah datang yang dia mauin, biasanya ucapan terima kasih pun nggak ada. Itu nasib seorang SDM, itu harus kita balikan ke hati kita. Oh, alhamdulillah dia sudah senang ternyata dan dia lupa gitu. Nah itu kemudian kalau dengan tim sendiri yang sekarang sudah lumayan banyak itu pasti nggak akan sama orang-orang. Strategi apa yang saya pakai adalah saya harus tahu dia punya kelebihan di mana gitu. Dia punya kelebihan di mana pada saat event apa saya pakai dia. Pada saat ini saya harus tahu siapa gitu. Dan saya buat list tuh di ruangan kerja. Saya buat ruangan khusus buat kami santai-santai. Jadi jangan duduk tuh momennya formal aja. Terkadang-kadang kami makan pun bisa makan bersama hadap-hadapan gitu. Saya pesan aja nasi urap atau apa gitu ya. Tiap Jumat sering tuh makan bersama. Nah, di situ cerita-cerita santai. Kalau cerita pekerjaan beda lagi di ruangan rapat dan marah-marahnya saya lain lagi. Sering ada yang bilang, maaf Bu, saya nggak bisa bekerja seperti Ibu. Maaf Bu, saya nggak nuntut kamu seperti saya. Saya bilang semua orang berbeda. Tapi tolong lakukan apa yang saya buat dan jangan bertindak sendiri. Pada saat masalah nyampainya ke saya bilang. Coba kalau kamu berada di saya, kamu tahu nggak? Saya selalu sentuh tuh sisi humanis dari sisi ibu-ibu ya, seorang wanita. Kamu pria, saya wanita. Kamu tahu apa yang dilakukan wanita setelah pulang dari kantor? Kami nggak bisa istirahat, saya bilang. Kalau kalian sudah enak dihidangkan sama istri, makanan sudah tersedia. Jadi tolong saya dibantu, jangan menambah beban pikiran kami lagi, ibu-ibu. Gitu. Apa yang sudah saya buat, sudah komitmen kita di meeting, jalankan, saya bilang. Kalau ada yang nggak sesuai, lapor, kita cari solusi bersama. Anggap ini adalah saya ibu kalian gitu. Ini rumah kita yang kedua, supaya nyaman gitu. Gitu Kak, itu yang saya lakukan Kak. Iya, rumah kedua ya. Pekerjaan itu adalah kantor kita adalah rumah kedua kita. Masya Allah, Kak Wiwi bangga sekali ya hari ini bertemu dengan Kak Wiwi dengan segala macam pengalamannya, terutama di bidang pelayanan sumber daya manusianya ya. Banyak sekali cerita-cerita kakak yang menginspirasi tidak hanya buat adik-adik mahasiswa, buat kami juga para alumni dan tentunya juga buat Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini. Mungkin catatan-catatan kami ini sudah penuh nih coret-coretannya nih dari cita-cita kakak. Bahkan dengan segala segudang aktivitas kakak ini, kakak juga masih melakoni peran kakak sebagai ibu rumah tangga. Tidak meninggalkan anak-anak di rumah, terus memperhatikan. Dan tentunya ini menjadi contoh ya buat kita semua.
Mungkin untuk terakhir Kak Wiwi, closing statement Kakak buat kita semua sebelum sesi Kakak kita tutup. Ya, baik. Irma, ada pertanyaan di kolom chat. Oh, Oh, masih ada. masih ada pertanyaan? Ya. Oke, masih bisa ya. Ada pertanyaan. Sebentar. Oh iya, ini dari Lisa Nasution. Pertanyaannya Kak Wiwi. Satu lagi nih pertanyaannya. Ya. Bagaimana sih caranya membagi waktu antara masa kuliah, saat mau PKL, juga keinginan kerja part-time? Mohon dibantu dong, Kak. Nah, ini berarti adik kita ini pengen melakukan semuanya nih. Terinspirasi ya Ya, dengan cerita terinspirasi saya. dengan cerita Kak Wiwi. Silakan Kak Wiwi. Iya, baik. Sekali lagi nih untuk Lisa ini ya, jangan memaksakan diri gitu ya. Kita harus tahu dengan kemampuan diri kita. Mungkin saya seperti ini juga, saya ya share lah informasi bahwa baru-baru ini saya sekitaran awal Oktober, saya diingatkan Allah, saya jatuh sakit waktu itu. Apa evaluasi dari saya waktu sakit itu adalah bahwa saya sudah mulai harus mengurang-ngurangi aktivitas kegiatan saya. Gak semua momen event, acara, atau apapun harus saya pegang gitu. Udah saatnya saya harus bagi kepada orang lain. Karena saya punya keterbatasan juga waktu. Ternyata usia itu mengingatkan saya. Jadi waktu itu saya di momen kantor ya, pada saat meeting itu pendarahan dari hidung saya keluar tiba-tiba. Pada saat kondisi saya tuh sehat, saya merasa fisik saya bagus gitu. Saya sehat aja. Nah, dari situ terus teman-teman langsung bilang, "Ibu terlalu capek, Ibu terlalu lelah, Ibu baru pulang dari sini, dari situ." Kemudian event acara banyak. Nah, kenapa saya lakukan itu semuanya adalah saya kurang berbagi waktu. Jadi pelajarannya adalah untuk Lisa, sesuaikan, pahami dengan tubuh kita, selalulah berdiskusi, mendengarkan tubuh kita. Kalau sudah ada sinyal-sinyal kita harus istirahat, ya kita harus tinggalkan gitu. Kalau kemarin saya tuh nggak, saya suka abaikan gitu. Kadang di meja kerja, udah malam saya tidur, terbangun saya buka lagi tuh surat. Karena apa itu saya lakukan? Karena saya takut besok itu suratnya sudah berbeda lagi. Di bagian saya ini kan bagiannya dapur umum ya, surat menyurat semua masuknya melalui saya. Jadi kalau itu nggak jalan dari saya, seperti stuck di saya gitu. Nah itu yang sudah mulai harus saya kurangi. Jadi catatannya untuk Lisa tadi, bagaimana untuk bisa menerapkan ini semua untuk mungkin masih kuliah ya Kak Nirma ya. Lisa ini masih mahasiswa ya. Iya, Ya, boleh dijawab Adik Lisa langsung? mana ada masih yang kuliah ya? namanya Lisa? Masih kuliah ya? Masih di mute ya? Iya, Halo, dari Assalamualaikum Lisa, masih kuliah? Nggak kedengeran suaranya. Ya, jadi sarannya kalau masih kuliah, saran saya fokus dulu. Fokus dulu. Kuliah itu kita untuk apa sih gitu. Jangan sampai kita salah sasaran, semuanya mau dikerjakan tetapi yang fokus tuh jadi tertinggal. Gitu. Betul, Saran saya seperti itu. Mungkin ambil aja aktivitas-aktivitas yang inline dengan perkuliahan. Kan bisa juga tuh misalnya ada komunitas apa atau alumni ini yang bisa ikut sekali-sekali gitu. Jadi maintain waktu dengan baik, jangan sampai memaksakan. Belum tentu sekali lagi kuantitas activity itu menjadi penentu sukses, tapi kualitasnya bisa satu atau dua aja, tapi itu dan itu harus apa ya sesuai passion kamu gitu. Jangan sampai kamu paksakan sesuatu yang buat orang lain bisa dilakukan, belum tentu kita bisa gitu. Itu aja mungkin Kak Nirma. Ya, baik Kak. Sebenarnya ada satu lagi ini, tapi nggak apa-apa, ini nggak perlu Kakak jawab karena mungkin ini sama dengan yang pertama tadi ya. Apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkan pengalaman magang? Nah, kembali ke pengalaman magang. Ini dari adik kita Esther Elizabeth, yang mungkin adik Esther nanti bisa mengikuti magang itu di semester akhir ya. Atau kalau memang ingin menambah pengetahuan sebelum melakukan magang, itu bisa nanti komunikasi dengan Kak Wiwi langsung, bisa Iya, bertelepon. kita buat program khusus saja Kak Nirma. Mungkin nanti Bapak Ibu dosen mau kunjungan ke Pelindo boleh, kita bisa Oke, diskusi. baik, mungkin 1 menit Kak, closing statement dari Kak Wiwi. Baik, saya ingin sampaikan bahwa kita semua bisa meraih sukses ya, tapi sukses itu jangan ditunggu, sukses itu dijemput. Jadi jika ada kesempatan sekecil apapun, raihlah itu, nikmati prosesnya, karena dengan kita seperti itu kita akan dapat banyak pembelajaran, dan jangan lupa selalu berdoa supaya sukses itu akan datang gitu. Makasih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Kak Wiwi atas kesediaan Kakak sharing ilmu dan pengalamannya di alumni mengajar kita hari ini. Semoga Kakak selalu sehat, terus meningkat karirnya Kak.
Dan kami semua mendoakan kakak tentunya selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Makasih kakak.